seluruh bangunan. Kobaran api bahkan juga merambat ke permukiman warga. Petugas damkar dibantu warga berupaya memadamkan api agar tidak semakin meluas. Iya, dari gudang merembet ke ada beberapa rumah. Kita belum tahu penyebabnya apa, dari mana kita nggak tahu. Ini gudang apa sih, Bang? Gudang limbah, kayak limbah plastik gitu. Tadi kejadiannya begitu aja tiba-tiba besar atau gimana, Bang, apinya? Kurang paham ya kalau masalah itu. Tapi ini udah merembet ke rumah warga nggak, Bang? Iya, udah ada beberapa rumah. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, sementara kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Philip Junaidi, iNews melaporkan. Nih, lagi nelpon Blangmir. Kobaran api menghanguskan 3 rumah dinas pertamanan Jakarta yang berada di Cipinang Besar, Selatan Jatinegara, Jakarta Timur pada Minggu malam. Besarnya kobaran api membuat warga panik berusaha memadamkan dengan alat seadanya agar tak merembet ke bangunan lain. Petugas pemadam kebakaran Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung berupaya melakukan pemadaman. Setelah 1 jam, api berhasil dipadamkan dengan mengerahkan 11 unit mobil pemadam kebakaran. Kebakaran diduga akibat seorang penghuni lupa mematikan kompor saat meninggalkan rumah. Dari kompor. Dari kompor. Itu tempat apa sih, Bang? Rumah atau apa? Rumah dinas tadinya. Rumah dinas itu? Dinas pemakaman. Oh. Ada tiga rumah dinas. Terus saya tadi ada yang masak atau gimana? Kasus kebakaran kini dalam penyelidikan Polsek Jatinegara. Tak ada korban jiwa, kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Didampingi Megawati Soekarno Putri, Presiden Prabowo Subianto pimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila. Bos travel umroh tersangka penipuan, total kerugian korban lebih dari 12 miliar rupiah. Iran dan Oman gelar pertemuan bahas tarif permanen Selat Hormuz. Qatar tegas menolak. Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Reza Siregar kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. iNews Siang ini kami awali dari informasi pencuri motor todongkan senjata api saat terpergok korbannya di kawasan Keramat Jati, Jakarta Timur. Pelaku kabur membawa sepeda motor korban. Dua pencuri sepeda motor bersenjata api beraksi di Jalan Balai Rakyat, Keramat Jati, Jakarta Timur Minggu sore. Kedua pelaku sempat memantau situasi sebelum akhirnya mencuri sepeda motor yang terparkir di halaman rumah korban. Aksinya diketahui dan korban berteriak minta tolong. Pelaku pun menodongkan senjata api. Kedua pelaku akhirnya berhasil membawa kabur motor korban. Saya lihat ada yang ngeluarin motor saya, terus langsung saya buka aja pintunya, ternyata motor saya mau dibawa kabur sama 2 orang. Ya pelakunya ngeluarin senjata pistol, gituin ke saya. Berbekal rekaman CCTV, korban melapor ke polisi dan berharap kedua pelaku ditangkap. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Aksi penjambretan siang hari di ibu kota kembali terjadi. Korbannya lagi-lagi seorang pejalan kaki. Ponsel di tangan korban raib seketika usai dirampas 2 pelaku berboncengan sepeda motor di Jalan Soekarjo Wiryo Pranoto Gambir, Jakarta Pusat. Kamera pengawas merekam aksi penjambretan ponsel di Jalan Soekarjo Wiryo Pranoto Gambir, Jakarta Pusat. Korban yang sedang berjalan kaki sambil bermain ponsel, tiba-tiba dipepet 2 pelaku berboncengan sepeda motor. Dalam sekejap, ponsel di tangan korban raib dirampas pelaku. Korban dan warga sekitar sempat berupaya mengejar, namun pelaku berhasil kabur.
Aksi jambret siang bolong ini membuat warga semakin resah. Di sini nih beresin jas hujan. Iya, nggak tahunya nih belakang mobil itu ada jambret gitu. Diuber sama orangnya pakai motor. Resah nggak sih Bang kalau sering kejadian gitu Bang? Ya saya juga was-was juga. Dan itu kan saya suka nongkrong di situ. Ngeri juga saya juga. Warga berharap petugas semakin gencar menggelar patroli, khususnya di kawasan Gambir karena rawan kejahatan. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Seorang pencuri sepeda motor babak belur dihajar massa di Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Sementara satu pelaku lainnya berhasil lolos dari amukan massa. Aksi pencuri sepeda motor di Jalan Tanjung Duren Utara, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat terekam CCTV. Kedua pelaku berhasil menggasak sebuah sepeda motor yang terparkir di jalanan. Warga yang curiga kedua pelaku melintas dengan dua motor berbeda langsung melakukan pengejaran. Hasilnya seorang pelaku tertangkap dan babak belur dihakimi massa. Sementara rekannya berhasil melarikan diri dengan motor curian. Pelaku diserahkan ke Polsek Grogol, Petamburan, Jakarta Barat untuk kepentingan penyelidikan. Dari Jakarta, Miftah Gani, iNews melaporkan. Pasangan suami istri pemilik wedding organizer yang diduga melakukan penipuan akhirnya ditangkap polisi. Setelah diduga menipu puluhan calon pengantin, kedua tersangka yang sempat melarikan diri ditangkap di Bandung Barat. Ini buat laporan ya. Di mana ini? Pak Sutri ditangkap di kawasan Desa Batulayang, Cililin, Bandung Barat, Jawa Barat. Kamu jangan kebanyakan ini ya. Di surat perintah. Kedua pelaku tidak bisa berbuat banyak saat petugas mendatangi tempat persembunyian mereka dan langsung menggeledah rumah kedua pelaku. Kedua ini diduga melarikan diri setelah kasus dugaan penipuan wedding organizer yang menjerat mereka viral di media sosial. Usai ditangkap, keduanya langsung dibawa ke kantor Polres Metro Jakarta Timur untuk dipertemukan dengan para korban. Kasus ini mencuat setelah acara resepsi pasangan korban di sebuah gedung berlangsung jauh dari kesepakatan. Hidangan dan layanan yang dijanjikan diduga tidak terpenuhi. Vendornya kabur. Dekor semuanya nggak ada. Saya melakukan pembayaran DP dulu nih awalnya. Setelah DP itu saya tes dulu, datang langsung ke acara si Marwati ini. Nah acaranya ini kebetulan banyak nih staff-staffnya Marwah. Nah di situ saya lihat untuk tes dulunya ada makanan bukannya, terus hasil make up artisnya, terus MC-nya juga ada, terus dekornya seperti apa, model pelanginannya seperti apa. Hingga kini tercatat sebanyak 58 calon pengantin menjadi korban, dengan 24 diantaranya telah melaporkan kasus ini ke polisi. Total kerugian akibat dugaan penipuan ini diduga mencapai 2.658 juta rupiah. Kedua tersangka kini mendekam di Mapolres Jakarta Timur dan mulai menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Seorang wanita perawat klinik gigi di Priok Kota Tangerang, Banten dianiaya seorang pria dengan senjata tajam. Korban harus mendapat perawatan intensif di rumah sakit. Seorang dokter gigi berlari menuju ruangan lain setelah mendengar teriakan minta tolong perawatnya di klinik Gembor, Kota Tangerang. Sementara seorang pria masuk ke ruangan dokter. Korban ternyata ditusuk pria yang masuk ruangan dokter. Pelaku diamankan warga. Sebelumnya, pelaku datang ke klinik untuk menjalani pembersihan karang gigi. Setelah proses tindakan medis selesai, pelaku meminta izin ke toilet dan diantar perawat. Melakukan perawatan karang gigi lanjut, tiba-tiba pelaku minta diantar ke toilet, kemudian pelaku langsung menusuk ke perawat tersebut atau korban. Korban harus mendapat perawatan intensif di rumah sakit karena mengalami 5 tusukan. Polisi masih mendalami pengakuan pelaku untuk mengungkap motif penganiayaan. Dari Tangerang, Banten, Sukron iNews melaporkan. Ledakan dahsyat diduga berasal dari bom peninggalan Perang Dunia Kedua mengguncang kawasan kompleks Perikan Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Papua. 5 warga tewas, sementara 3 korban lainnya masih dalam pencarian.
Ledakan dahsyat terjadi di kawasan padat penduduk, kawasan Kompleks Perikanan Distrik Biak Kota, Biak Numfor, Papua pada Minggu sore. Dalam insiden ledakan yang diduga berasal dari bom peninggalan Perang Dunia Kedua tersebut, 5 warga tewas, sementara 3 korban lainnya dalam pencarian. Kapolres Biak Numfor AKBP Ari Trestiawan mengatakan, tim identifikasi Satreskrim Polres Biak masih melakukan olah TKP dibantu personel Brimob dan tim SAR. Polisi juga masih melakukan pencarian korban dan menyelidiki penyebab pasti ledakan maut. Setelah terjadi dugaan ledakan bom peninggalan Perang Dunia Kedua di Kompleks Perikanan Distrik Biak Kota, kami menyarankan kepada masyarakat agar menjauhi sementara dan tidak mendekati tempat kejadian perkara karena dipastikan belum aman sepenuhnya. Untuk menghindari ledakan susulan, polisi meminta masyarakat tidak mendekati TKP. Dari Biak Numfor, Papua, Freddy Nuboba, iNews melaporkan.